Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmud ala kulli hal, al-mawsuf bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'ruf bi mazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul azamati wal jalal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah ittaqullah ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sungguh hanya ketakwaan dengan makna sesungguhnya yang dapat memastikan kita mendapatkan keberhasilan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Fazal muttaqun. Takwa dengan makna sesungguhnya diisyaratkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang saya yakin diulang-ulang di mimbar ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwa kepada Allah haitsuma kunta, kapanpun dan dimanapun kita berada, bukan hanya hari Jumat, bukan hanya di masjid. Hadirkan rasa takut, hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatimu, kata baginda Rasul dalam potongan pertama hadis ini. Haitsuma kunta, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Namun jemaah sekalian, orang bertakwa, tidak satupun ayat, tidak satupun hadis menjelaskan kepada kita bahwa orang bertakwa pun sudah berhasil menghadirkan rasa takut, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja dia bisa berdosa, tetap saja dia bisa lupa. Oleh karenanya, solusi terbaik atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Senantiasa menyadari kita punya masa lalu, kita pernah khilaf, kita pernah lupa, kita pernah bermaksiat, maka kita semangat memperbaiki itu semua dengan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, memperbanyak kebaikan jemaah sekalian. Maka kebaikan-kebaikan tersebut tamhuha dapat menghapus masa lalu, menghapus dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sungguh kata Allah dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambaku, baik kebaikan niatnya, hatinya, kebaikan-kebaikan zikirnya dengan menggetarkan lidahnya, kebaikan-kebaikan gerak-geriknya, ibadah dalam bentuk fi'il, dalam bentuk amaliyah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, semua itu dapat menetralisir jiwa yang penuh dengan dosa, bahkan menghapus masa lalu yang penuh dengan daftar hitam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari dan merasakan kondisi terkini kita
baik dalam konteks lokal, nasional, bahkan nun jauh di sana, internasional. Paling tidak dalam khutbah yang sangat singkat ini, saya mengajak kita merenungi 3 hal. Yang pertama, mari kita banyak-banyak bersyukur. Setelah sekian bulan di berbagai titik kita menyelenggarakan sholatul istisqa, mengangkat kedua tangan kita, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmatnya, agar Allah berkenan mencurahkan hujan bagi kita semua. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu Allah berkenan menurunkan hujannya. Maka kita baca ayat agar kita selalu ingat, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika sudah diberi nikmat, jika sudah diijabah permintaanmu wahai hamba-hambaku, kalian kufur, kalian lupa, ingat, fa innallaha ghaniyyun ankum. Allah tidak butuh sujudmu, Allah tidak butuh rukukmu, Allah tidak butuh sedekahmu. Ghaniyyun ankum. Kalian memperbanyak taat tidak akan pernah berdampak kepada penambahan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Kalian bermaksiat tidak akan juga berdampak kepada berkurangnya kekuasaan Allah. Allah tetap Allah. Kita tetaplah makhluk yang lemah, bergantung kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyyun ankum. Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh yang lain-lainnya. Oleh karenanya kita bersyukur jemaah sekalian. Semoga hujan-hujan itu akan berlanjut sebagai bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wala yarda li ibadihi kufur. Allah tidak akan ridha kepada hamba yang kufur nikmat. Akan tetapi wa in tashkuru, jika kalian bersyukur atas segala nikmat yang kucurahkan kepada kalian, yardahu lakum. Allah akan ridha kepada kalian semua. Ketika Allah ridha kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak punya masalah dalam menjalani kehidupan kita, jemaah sekalian. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, beberapa hari yang lalu guru kita, ulama kita, Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu berbagai ulama, guru kita Imam besar Masjid Agung Al-Ustadz Fadilatul Syekh Ahmad Nawawi hafizahullah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu ulama-ulama kota Palembang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyaksikan kematian itu jemaah sekalian, perlu kita mengingat karena kematian seorang alim bukanlah kematian yang biasa. Bisa saja penanda Allah sedang memberikan peringatan yang serius kepada kita semua. Kematian ulama berarti dicabutnya ilmu, berkurangnya keberkahan jemaah sekalian. Keberkahan-keberkahan itu berpusat kepada baginda Rasul. Baginda Rasul sudah berpindah alam. Keberkahan-keberkahan itu terpusat kepada ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran berharga bagi kita. Maka muslim yang cerdas senantiasa melihat fenomena tersebut. Fenomena hujan turun setelah kita banyak meminta, kita bersyukur. Fenomena kematian, dan bukan kematian biasa, Allah mengambil kekasih-kekasihnya, ulama-ulama, guru-guru kita. Kita semakin cerdas. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Muslim yang cerdas menyaksikan fenomena-fenomena tersebut, bukan fenomena biasa. Dia akan senantiasa Qayyis, menjadi hamba yang cerdas, mengambil pelajaran. Dana nafsahu, semakin memastikan langkah-langkahnya untuk mempersiapkan kematian yang indah, untuk memastikan seperti apa nasibnya di akhirat nanti. Dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia senantiasa bertanya, benarkah yang aku lakukan ini? Apakah haram? Apakah halal? Apakah baik? Apakah buruk untuk agamaku, untuk kematianku, untuk nasibku di akhirat nanti? Senantiasa bertanya setelah menyaksikan berbagai fenomena jemaah sekalian. Qayyis, kecerdasan itu tidak dilihat dengan ijazah S1-nya, ijazah S2-nya, bahkan doktornya tidak.
baginda Rasul memuji-muji di antara umatnya yang cerdas itu, dana nafsahu, senantiasa mengikat dirinya, karena dia senantiasa memikirkan apa yang dia harus lakukan untuk menjemput kematian yang indah, husnul khatimah, jemaah sekalian. Maka orang yang cerdas itu di samping cerdas beramal untuk menyiapkan kematian, dia juga jauh dari karakter bodoh, wal ajiz atau wal ahmak. Ada riwayat mengatakan ajiz, lemah. Ada riwayat yang mengatakan ahmak, orang yang bodoh. Adalah atba'a nafsahu hawaha, senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Ketika diajak berbuat baik, tamanna 'alallahil amani, berangan-angan, besok, minggu depan, bulan depan aku akan sholat berjemaah subuh di masjid. Bulan depan aku akan latihan sholat qobliyah ba'diyah. Besok, tamanna 'alallah, nanti saja. Orang yang cerdas jauh dari karakter tersebut. Sekarang kita memperbaiki diri. Sekarang kita mempersiapkan kematian, karena kematian tidak dikenal dengan ketuk pintu, jemaah sekalian. Tidak mengetuk pintu, tidak meminta izin kepada kita. Dia datang begitu saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita tadaburi ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan kematian yang indah, memastikan husnul khotimah, sesungguhnya kalau kita baca ayatnya, baca hadisnya, memperbanyak al-baqiyatus sholihat, kebaikan-kebaikan yang mengekal, zikir kita, salat kita, sujud kita, puasa kita, baca Quran kita, dan seterusnya, bukanlah hal yang berat. Sebut saja misalnya yang ringan-ringan, kita terlanjur menganggapnya remeh. Untuk memperberat kebaikan-kebaikan kita, modalnya hanya lisan, jemaah sekalian. Untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan. Kata baginda Rasul dalam hadis sahihnya, dua kalimat berat di timbangan, ringan di lidah, mudah diucapkan, tapi sangat berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sudahkah kita membaca hadis ini, memahaminya, sambil memikirkan bahwa kematian semakin mendekat, dan ternyata dua kalimat tersebut hanya butuh berapa detik kita ucapkan dapat mewujudkan cinta Allah. Habibatani, sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan, untuk memastikan kematian yang indah, memastikan akhirat kita, akhirat yang kekal, yang baik untuk kita, jemaah sekalian. Dua kalimat, sudahkah kita menghabiskan detik-detik kita untuk mendapat cinta Allah? Dua kalimat yang ringan di lidah, tapi berat di timbangan, dan sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah suka, artinya ridhonya Allah, berarti hilanglah semua masalah kita dalam menjalani kehidupan ini, jemaah sekalian. Kaki kita, sudahkah kita berpikir bahwa kaki kita ini selain kita gunakan untuk main futsal, main badminton, olahraga penting, sudahkah kita berpikir ada yang lebih urgen untuk menjemput ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Kata baginda Rasul, tidaklah seorang hamba mendengar azan nida, mendengar kumandang azan panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berwudu, dia melangkahkan kakinya ke masjid, tidak ada niat lain kecuali untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, untuk memastikan dia adalah dia hamba Allah. Sujud dia, rukuk dia di masjid, tidak hanya di rumah. Maka langkah-langkah kaki tersebut, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihdaha tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'ud darajah. Langkah pertama menghapus dosanya, langkah kedua mengangkat derajatnya, terus menghapus dosa, mengangkat derajat, menghapus dosa, mengangkat derajat. Kaki kita, jemaah sekalian, kita jadikan modal besar, modal yang sangat fundamental untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ke masjid kita langkahkan kaki kita,
Kita sadar kita punya masa lalu, kita sadar kita punya maksiat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semangat melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid menuju Allah Subhanahu wa taala, terhapuslah dosa kita, terangkatlah derajat kita, dan seterusnya jemaah sekalian. Terus kemungkinan kita menganggapnya remeh-temeh ketika kita berada di hidangan, menyantap makanan, mengangkat cangkir minum-minuman jemaah sekalian. Ternyata kalau kita baca hadis baginda Rasul, ada hadisnya, sesungguhnya seorang hamba innal abda la ya'kulul aklata, sesungguhnya seorang hamba, kata baginda Rasul dalam hadis riwayat Muslim, innal abda la ya'kulul aklata fayahmadahu 'alaiha, sesungguhnya seorang hamba makan satu suapan, baru satu suapan, kemudian dia menyadari itu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia menyadari, dia betul-betul bersyukur, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu Allah ridho, Allah cinta dengan syukurnya. Saya ulangi jemaah sekalian, ketika Allah ridho dengan seorang hamba, hamba tersebut bukan tipe orang yang punya banyak masalah. Dia akan dijamin selamat dunia dan selamat di akhirat. Bayangkan kalau seandainya yang sederhana-sederhana ini di meja makan kita hadirkan rasa syukur kita, kita maksimalkan langkah-langkah kaki kita, kita maksimalkan lidah kita untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan, untuk memastikan kematian yang indah. Sungguh jemaah sekalian, innallaha la yamallu hatta tamallu, Allah tidak akan pernah bosan menyaksikan, melihat amal-amal soleh yang kita pertontonkan di hadapannya sampai kita merasa bosan. Zikir kita, syukur kita, rukuk kita, sujud kita, bacaan Quran kita, dan seterusnya, ketika dilakukan secara militan, maka itu akan mewujudkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga adalah yang terjadi di belahan dunia sana, saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita cuek, kita pikirkan nasib mereka pun kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak, namun lantunkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, kalau di antara umatku ada yang tidak memikirkan nasib saudara-saudaranya sesama muslim, satu akidah, maka mereka bukanlah termasuk golongan tersebut. Maka Palestina al-qiblatul ula, kiblat pertama. Palestina ardul anbiya, buminya para nabi, adalah milik umat Islam, dan saudara-saudara kita sedang dizalimi. Kita lantunkan doa kita, kita pikirkan, paling tidak ada rasa sedih ketika kita mendengar berita-berita dari Palestina. Ghafarana wa ghafarahumullah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga 3 poin tersebut dapat membantu dan mengantarkan kita kepada al-qayyis, makna kecerdasan dengan makna sesungguhnya yang diisyaratkan oleh baginda Rasul dalam hadis yang saya bacakan tadi, sehingga pada akhirnya kita menutup kehidupan ini dengan indah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.